Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Rozali 19062, Fitri Prisciliani 18986, Herawati 19224, Herawati 19105, dan Tuti Alawiyah 19268, kelas 6D, mata kuliah Human Resource Management Audit dengan dosen Ibu Novian Ekawati, SEMM. Di sini kami akan membahas mengenai seleksi dan penempatan. Seleksi adalah kegiatan untuk memilih dan menentukan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang diterapkan oleh perusahaan. Tujuannya untuk menjaring calon karyawan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan penempatan adalah penugasan, assignment, atau penugasan kembali, reassignment seseorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Menurut Emmanuel Larang, seperti yang dikutip Ikomang Adartama, Niwayan Mujiati, dan Iwayan Mudiarti Utama, beberapa kualifikasi yang menjadi dasar dalam proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keahlian dasar. Yang kedua, pengalaman. Ketiga, umur. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, pendidikan. Keenam, keadaan fisik. Yang ketujuh, tamopang. Yang kedelapan, temperamen. Dan yang terakhir adalah karakter. Tahap seleksi. Proses seleksi calon tenaga kerja di perusahaan di Indonesia bervariasi. Namun, secara garis besar, seleksi berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada seleksi surat-surat lamaran. Artinya, calon kandidat pelamar menyiapkan surat lamaran kerja yang kemudian nanti diserahkan kepada pihak perusahaan untuk diseleksi. Yang kedua itu ada wawancara awal. Perusahaan melakukan interview kepada calon kandidat untuk mengetahui kepribadian calon pelamar. Yang ketiga ada ujian, psikotes, dan wawancara. Tahap ini dibagi dalam 3 subtahap, yaitu pertama ada ujian. Calon mendapat ujian tertulis tentang pengetahuan dan keterampilannya dengan pekerjaan yang dilamar. Kedua ada psikotes. Calon dievaluasi secara psikologi yang meliputi pemberian tes psikologi secara kelompok atau klasikal dan secara perorangan serta wawancara. Yang terakhir itu ada penilaian akhir. Pada tahap ini, hasil-hasil dari tahap sebelumnya dinilai secara keseluruhan untuk sampai diambil keputusan akhir calon mana yang akan diterima atau ditolak. Penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Dalam alur ini terdapat 3 jenis penting dari penempatan, yaitu promosi, transfer, dan demosi. Promosi adalah menaikkan jabatan seseorang ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab lebih besar, gaji lebih besar, dan pada level organisasi yang lebih tinggi. Dasar pertimbangannya yaitu prestasi dan senioritas. Demosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari pekerjaan yang ke posisi lain yang lebih rendah dalam gaji, tanggung jawab, dan tingkat organisasi. Penyebabnya adalah ketidakdisiplinan, kinerja yang buruk, perilaku yang tidak pantas, atau etika berperilaku yang menyimpang dari aturan. Mutasi atau transfer terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari pekerjaan ke posisi lain yang relatif sama dalam tingkat gaji, tanggung jawab, dan level organisasi pengalaman baru untuk meningkatkan kemampuan dan cara pandang yang berbeda. Di video ini, kelompok kami akan mengambil studi kasus mengenai seleksi dan penempatan gerai makan bubur ayam Cikampek. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang studi kasus seleksi dan penempatan gerai makanan bubur ayam di Cikampek. Bapak Dadan adalah pemilik sebuah gerai makanan bubur ayam. Beliau memiliki banyak cabang gerai makanan di Cikampek, salah satunya di Jatisari. Saat ini, Pak Dadan sedang melakukan seleksi dan penempatan karyawan bagian pelayanan untuk ditempatkan di gerai makanan yang berlokasi di Jatisari. Hal ini mudah karena description job hanya mengantarkan makanan saja kepada konsumen sehingga tidak begitu sulit untuk melakukan proses seleksi terhadap calon kandidat karena hanya menggunakan pengujian kerja langsung.
Seperti yang dinyatakan Pak Dadan, para pelamar harus mengetahui bagaimana melayani konsumen dengan sesuai SOP yang diterapkan oleh Pak Dadan. Lalu seperti contohnya harus berpakaian rapi, berpenampilan menarik, ramah kepada pembeli, serta memiliki good attitude dan yang terpenting adalah kejujuran. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tahapan seleksi, Pak Dadan menggunakan media browser seperti berikut. Setelah calon kandidat mengirimkan persyaratan umum, maka Pak Dadan mulai menyeleksi surat-surat lamaran kerja yang diterima. Jika calon kandidat memenuhi kualifikasi, maka Pak Dadan akan memanggil calon kandidat tersebut. Tahap selanjutnya melalui wawancara. Setelah itu menuju penilaian akhir, di mana Pak Dadan mengumpulkan hasil-hasil tahap sebelumnya. Apabila calon kandidat lulus di tahap wawancara, maka dilakukan training selama 1 bulan. Dan tahap terakhir adalah penempatan. Karyawan ditempatkan di sesuai posisi yang dibutuhkan oleh Pak Dadan di gerai makan bubur ayam tersebut. Hasil audit seleksi dan penempatan SDM pada gerai makanan bubur ayam Cikampek. Pada segi kondisi, gerai makanan bubur ayam Jatisari melaksanakan proses seleksi dan calon tenaga kerja yang telah melalui proses seleksi yang mana memiliki 2 kondisi, yakni yang pertama, gerai makanan bubur ayam Cikampek sudah memiliki standar operating procedure atau SOP secara tertulis yang dapat mengatur kegiatan pengadaan SDM dengan melakukan rekrutmen karyawan. Yang kedua, persyaratan atau kriteria yang dicantumkan dalam informasi lowongan masih sangat umum dan tidak spesifik. Dari segi kriteria, yang pertama terdapat SOP tertulis yang mengatur prosedur pengadaan, seleksi, dan penempatan SDM. Yang kedua, kualifikasi dan persyaratan sudah dicantumkan dengan jelas pada informasi lowongan kerja dan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Dan selanjutnya dari segi penyebab, proses seleksi yang dilakukan Pak Dadan di gerai makanan bubur ayam Jatisari antara lain, yang pertama, melakukan tes wawancara saja. Yang kedua, dilakukan training selama 1 bulan. Calon karyawan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan diterima sebagai pekerja dengan masa percobaan selama 1 bulan, terhitung sejak calon karyawan tersebut memulai bekerja di gerai makanan. Apabila dapat menyelesaikan masa percobaan dengan baik, selanjutnya akan dilakukan penempatan sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya akibat, yaitu penyeleksian calon karyawan menghasilkan kualitas karyawan yang diharapkan oleh Pak Dadan selaku pemilik dari gerai makanan tersebut. Dan rekomendasinya adalah Pak Dadan sebaiknya melakukan pengujian poligraf atau uji kebohongan guna mengetahui kejujuran dari para calon kandidat pada saat wawancara. Selain itu juga disarankan diadakannya uji psikotes yang bertujuan untuk mengetahui karakter dari calon kandidat tersebut. Dengan berjalannya proses seleksi dan penempatan sumber daya manusia yang ada di gerai makanan bubur ayam Pak Dadan ini sudah berjalan dengan efektif karena sudah melakukan proses seleksi dengan baik dan seleksi terdiri dari tes wawancara, sehingga apabila calon karyawan dinyatakan lulus dalam proses seleksi, maka akan melalui masa percobaan atau training selama 1 bulan dan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi lebih baik jika diadakan tes psikotes dan juga pengujian poligraf untuk menyempurnakan proses rekrutmen tersebut. Maka kesimpulannya adalah proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang digunakan pada gerai makanan bubur ayam Pak Dadan adalah seleksi administratif, wawancara tahap 1, dan masa training kerja selama 1 bulan. Kendala-kendala dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada gerai makanan bubur ayam Pak Dadan diantaranya yaitu yang pertama, adanya kesulitan menemukan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya kesulitan dalam mencari calon kandidat yang jujur
Dan yang ketiga, adanya kesulitan untuk mengetahui karakter yang dimiliki oleh calon kandidat. Selanjutnya, solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama, dengan mencari karyawan baru lagi sampai mendapatkan karyawan yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Yang kedua, dengan melakukan tes pengujian poligraf atau uji kebohongan yang telah disebutkan di bagian rekomendasi sebelumnya. Lalu yang ketiga, dengan melakukan tes psikotes untuk mengetahui karakter dari calon kandidat.